Saya mau makan di rumah makan legendaris yang belakangan ini lagi ramai di media sosial. Saya suka makan ikan lele. Dagingnya padat dan kompak, aromanya khas, rasanya nikmat, tentunya kaya protein. Tapi di balik kenikmatan ini ada satu pertanyaan penting. Kira-kira aman nggak ya ikan yang kita makan? Kalau budidaya ikan lele seperti ini, apakah airnya aman dari cemaran? Terus kalau ikan tangkap dari laut, kira-kira masih segar nggak ya? Lalu siapa nih yang memastikan kualitas ikan-ikan itu? Nah, hari ini saya akan cari tahu langsung bagaimana proses pengujian keamanan pangan di tempat budidaya, perikanan tangkap, hingga rantai distribusinya. Ikuti saya, tapi saya habisin dulu ya makanannya. Selamat makan! Permisi Pak. Iya, mari Mbak. Saya dengan Sasa Pak. Iya, saya Sujarwanto Mbak. Pak Sujarwanto, saya dapat informasi nih. Di sini budidaya ikan lele ya Pak? Iya betul Mbak. Di sini di Koperasi Desa Merah Putih Kanese budidaya ikan lele. Kalau saya lihat ini apakah menggunakan sistem bioflok? Betul Mbak. Dari kami KDMP Karangasem menggunakan sistem bioflok. Oke. Nah, saya juga penasaran nih Pak. Iya Mbak. Bagaimana sih caranya memastikan kalau ikan-ikan yang berada di pasar atau yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari nih Pak, yang kita beli di warung makan, ini terjamin keamanannya? Oh iya Mbak, kalau untuk terjamin keamanan dan kualitas mutu dari pengelolaan kami, KDMP Karangasem, itu kita sudah tersertifikasi dari Badan Mutu KKP Mbak. Oh, berarti sudah terjamin ya Pak Ya, sudah keamanannya, aman, karena betul. sudah tersertifikasi tadi dari Badan Mutu KKP. Iya betul. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak, apa aja sih yang biasanya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas keamanan dari KDMP Karangrejek ini? Kita sambil keliling-keliling ya Oh Pak iya, ya? iya, mari silahkan. Apa saja sih Pak yang KDMP Karangrejek ini lakukan supaya bisa mendapatkan sertifikasi dari Badan Mutu KKP? Ya, pertama kita menjaga kualitas airnya, Mbak. Kemudian yang kedua kita juga menjaga pH-nya. Yang ketiga kita memakai aerator untuk oksigennya bagi lele tercukupi. Oh oke, untuk bisa menjaga kualitas pH-nya gimana Pak? Dari keasaman air, kalau memang belum sesuai kita tambah air. Jadi ada beberapa upaya yang Bapak lakukan ya supaya Iya. bisa mendapatkan sertifikasi dari Badan Mutu KKP. Iya betul, Mbak. Nah biasanya pengajuannya seperti apa sih Pak prosesnya? Pengajuannya ke Badan Mutu KKP sangat mudah, Mbak. Jadi awal prosesnya kita mengajukan surat, kemudian mendapat tanggapan dari Badan Mutu KKP, di sana diagendakan kemudian diproses. Setelah itu dari Badan Mutu KKP nanti datang ke lokasi untuk mengecek kondisi di produksi pengelolaan lele kami. Setelah nanti sesuai dengan standar kualitas mutu dari Badan KKP mengeluarkan sertifikat gratis dan mudah. Wah, ternyata prosesnya mudah dan Iya. juga gratis ya Pak? Iya, mudah, Dari proses cepat. pengajuan tadi sampai penerbitan sertifikasi berapa lama sih Pak? Paling 1 minggu sudah bisa keluar, Mbak. Wah, jadi lumayan cepat dan memudahkan para pembudidaya ya Pak ya? Iya, betul, Mbak. Jadi, ini kan kebetulan ada Badan Mutu KKP, Mbak. Kita ke sana, mungkin Mbak bisa nanya-nanya apa yang perlu kita persiapkan dari Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin banyak kaitannya dengan kualitas penjaminan mutu. Monggo Wah, silakan. Pas banget nih Pak, saya pengen Iya. tanya-tanya juga Iya. ke inspeksi Badan Mutu KKP. Iya, Pak. iya, mari silakan. Mbak Sasa, ini kami perkenalkan dari petugas inspeksi Badan Mutu KKP. Monggo silahkan. Oke, makasih Pak Sujarwanto ya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Oh, iya.
Silahkan, kami pamit sebentar sih, izin mau kasih makan ikan. Ya. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama. Sasa. Bu Maria, tadi saya dapat informasi, katanya KDMP Karangrejek sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Mutu KKP ya, Bu? Iya, benar, Mbak. Nah, sebetulnya pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan pada pembudidaya supaya mendapatkan sertifikasi itu? Kalau kita melakukan inspeksi, ya, tim akan turun dan akan mengecek semua, baik sarana prasarana, kemudian biosecurity-nya seperti apa, kemudian kita akan mengecek kembali terkait dengan parameter. Jadi di sini ada beberapa parameter yang akan kita uji, antara lain DO, kemudian pH, dan salinitas, kemudian ada suhu. Para pembudidaya mendapatkan sertifikat CBIB, masa berlakunya berapa lama, Bu? Masa berlakunya 4 tahun, tetapi dalam masa berlaku 4 tahun itu kita akan melakukan yang namanya kegiatan surveillance. Oke. Dalam kegiatan itu kita akan mengecek kembali apakah pembudidaya ini melakukan kegiatan ini dan komitmennya cukup baik ya, dan kita akan mengecek kembali apa yang dilaksanakan di kolam budidaya. Oke, kalau untuk surveillance sendiri apa saja sih Bu yang dicek? Surveillance hampir sama Mbak dengan inspeksi. Surveillance, tapi di dalam surveillance ini kita akan mengambil contoh, kita akan mengambil sampel air dan ikan. Oke. Ya. Setelah itu Kita akan cek ke laboratorium yang ada pada kami. Terima kasih, Bu. Iya, Mari. sama-sama Pak. Ya. Kita mau ajak saya Mbak. Oh, monggo Pak. Ya, mari. Iya, sama-sama. Iya, sampai jumpa Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, Pak, dengan adanya sertifikasi dari Badan Mutu KKP ini, sejauh ini apa sih Pak manfaat yang dirasakan? Manfaat sertifikasi dari Badan Mutu KKP yang kami rasakan sangat banyak. Nanti kita pertama mudah pemasarannya, dan rencana kami akan pasarkan ke NPK sama konsumen yang lain. Oke, baik. Iya. Pak, terima kasih Pak sudah mau Sama-sama. berbagi informasinya Iya. dan semoga semakin sukses Amin. untuk budidaya ikan lele. Ya, Saya makasih pamit ya Mbak. Pak ya. Ya, makasih, Terima Ji. kasih Pak. Ya, mari, Sehat selalu Ji. Pak. Ya, Mari Pak. Ya, makasih. Saya sudah lihat langsung bagaimana para pembudidaya ikan lele menjaga mutu ikannya agar aman dikonsumsi masyarakat. Ikan lele yang sudah tersertifikasi CBIB bisa dipastikan bebas dari kontaminasi bahan cemaran berbahaya. Dari cerita Pak Sujarwanto, sertifikasi CBIB ini tidak hanya menjadi jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat, tapi juga bisa digunakan sebagai persyaratan ekspor. Saat saya berbincang dengan petugas inspeksi, saya diberitahu kalau seluruh pengujian yang dilakukan Badan Mutu KKP sesuai dengan standar internasional. Sertifikasi CBIB dari Badan Mutu KKP ini tidak hanya berlaku untuk ikan lele, tapi juga seluruh komoditas perikanan budidaya seperti ikan nila, ikan patin, udang, hingga lobster sebagai jaminan bahwa produk yang dihasilkan melalui praktik budidaya yang aman, bertanggung jawab, dan memenuhi standar nasional. Seperti di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Karawang, Jawa Barat. Praktik budidaya ikan di sini telah sesuai dengan standar mutu internasional. Tempat ini membudidayakan ikan nila salin yang merupakan program strategis nasional. Disinilah pusat inovasi dan percontohan budidaya ikan modern di Indonesia. Untuk mendukung prinsip-prinsip CBIB pada budidaya di lokasi ini juga terdapat laboratorium yang menyediakan layanan uji kesehatan ikan dan kualitas lingkungan. Setelah dari budidaya, saya juga mau lihat ikan hasil tangkapan dari laut. Saya mau tahu, ikan-ikan laut yang ada di pasar sebenarnya segar-segar nggak sih? Yuk, ikuti saya. Ini adalah pelabuhan perikanan Pantai Sadeng Gunung Kidul. Dari informasi yang saya dapatkan, pelabuhan ini merupakan pusat pendaratan dan pemasaran ikan utama di Gunung Kidul. Mumpung saya di sini, saya mau belanja ikan di pasar.
Tapi sebelum itu saya mau pastikan dulu, butuh ikan hasil tangkapan nelayan. Yuk kita langsung lihat ke dermaga. Permisi Mbak, sedang melakukan inspeksi di kapal penangkapan ikan ya? Saya boleh ikutan lihat Mbak? Oke, misi ya. Maaf Mbak mengganggu waktunya. Kemarin saya kan sempat ikutan nih lihat petugas inspeksi di lokasi budidaya ikan lele. Iya. Nah, saya pengen tahu nih kalau misalkan di kapal penangkapan ikan untuk memastikan mutu dari ikan yang ditangkap ini, Ya. apa saja sih biasanya yang dilakukan pengecekan? Oh, oke, baik. Sebenarnya pada dasarnya sama ya, baik dari yang tempat budidaya maupun tempat penangkapan ikan ini ya Mbak ya. Nah, kalau yang budidaya itu kan yang kita cek mungkin lebih terkait bagaimana praktek cara budidayanya ya Mbak ya. Sementara untuk di perikanan tangkap ini lebih bagaimana cara penanganan ikan setelah ikan ditangkap, yaitu di dermaga. Jadi yang pertama kita cek tentu saja falka atau cool box-nya yang dijadikan untuk menyimpan ikan ya Mbak ya. Oke, seperti ini ya Mbak Ya, ya? betul sekali. Nah, kita cek nih kondisinya apakah cool box ini dalam kondisi kotor atau dalam kondisi bersih ya Mbak ya. Kemudian dilihat juga apakah esnya mencukupi atau tidak. Nah, termasuk juga penyusunan ikannya di dalam cool box. Jadi untuk menyusun ikan di dalam cool box itu mereka nggak boleh terlalu menumpuk. Kemudian selain itu kita juga mengecek kelengkapan APD dari si nelayan, karena sebenarnya APD ini kan selain penting untuk keselamatan bagi si nelayan itu sendiri, tetapi juga untuk menjamin kualitas ikan tetap terjaga sehingga tidak terjadi adanya kontaminasi ya Mbak ya dari nelayan kepada si ikan. Nah, tapi tidak hanya itu saja, kita juga mengecek bagaimana nelayan melakukan proses pembongkaran ikan di dermaga, sehingga kondisi dermaga ini juga harus dipastikan untuk dalam keadaan bersih. Karena kalau misalkan kondisi dermaganya kotor, tentunya itu akan mempengaruhi kualitas ikan. Seperti itu Mbak. Oke, tadi kan sempat dilakukan pengecekan suhu ikan ya Mbak ya? Ya. Sebetulnya kalau indikator ikan yang masih segar ini, suhunya di rentang berapa sih yang baik? Kalau untuk ikan segar sendiri, suhu yang baik itu kurang dari 4 derajat Celcius. Kalau misalkan melebihi atau misalkan dia 5 derajat, 6 derajat Celcius, itu berarti ada sesuatu yang salah pada esnya, entah esnya kurang mencukupi atau esnya sudah mencair terlebih dahulu, sehingga suhu dinginnya itu tidak menetap ya Mbak ya. Sehingga ada terjadi fluktuasi atau perubahan suhu ikan. Oke, Seperti saya boleh lihat langsung nggak Mbak seperti apa sih cara pengecekannya? Oh ya, boleh, tentu saja. Nah, ini kita pastikan dulu nol ya Mbak ya. Kemudian kita tusukkan di bagian sini. Ditusuknya ke bagian mana Mbak? Ini bagian yang paling tebal. Oke, berarti ini kalau 2 artinya ikannya sangat segar ya? Iya, betul sekali. Biasanya melakukan inspeksi atau pengecekan setiap berapa kali sih Mbak? Untuk inspeksi itu kami lakukan 4 tahun sekali. Tapi nanti akan ada pengawasan atau monitoring secara rutin dalam bentuk surveillance, pengambilan sampel, dan pengujian sampel. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menjaga komitmen dari para nelayan untuk tetap menjaga kualitas ikan mereka. Oh gitu. Iya. Sejauh ini seperti apa sih Mbak tingkat kepatuhan para nelayan dalam menjalankan SOP CPIB kapal? Rata-rata sudah ini ya Mbak ya, mayoritas ya Mbak ya, sudah cukup baik dalam menjalankan SOP mereka ya Mbak. Mungkin dari sudah dapat dilihat dari cool box-nya dalam kondisi bersih, bukan terbuat dari bahan yang mudah berkarat, mudah dibersihkan juga. Kemudian dari esnya seperti itu, penyusunannya juga antara ikan dengan esnya juga sudah selang-seling sehingga suhunya dapat merata ke seluruh bagian ikan. Oke, baik. Makasih ya Mbak sudah Iya, boleh sama-sama, diajak Mbak. lihat langsung bagaimana inspeksi dari
penangkapan ikan yang baru saja dilakukan. Semangat terus pokoknya supaya mutu-mutu ikan dapat terjaga kesegarannya dengan baik. Terima kasih, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan nelayan yang tadi ya, Oh Mbak ya. iya, silakan Mbak. Makasih, Iya, mari. sama-sama Mbak. Iya. Permisi Bapak, Ya. Sasa. Ye, Maaf nih Pak mengganggu waktunya. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama petugas inspeksi Badan Mutu KKP. ya. Nah, saya pengen tahu nih, kalau dari Bapak sendiri, cara menangani agar ikan-ikan yang barusan tadi Bapak tangkap nih Pak, supaya tetap segar dan aman untuk dikonsumsi, ini apa saja sih Pak yang dilakukan? Jadi untuk kesegaran ikan itu pertama dari rumah bawa es. Terus kedua kalinya mulai penangkapan itu ada rantai dingin, Mbak. Jadi mulai dari penangkapan sampai perawatan di kapal dan dimasukkan di callbook, nanti mendarat ke tempat pelelangan juga harus ada kaitannya dengan rantai dingin tadi es. Itu nelayannya juga, kapalnya juga harus bersih, nelayannya juga harus pakai pakaian yang bersih. Kebersihan selalu dijaga demi kesegaran atau keamanan ikan. Oke, ternyata kebersihan dari ABK sendiri juga menjadi perhatian ya Pak ya? Ya, ya. Kalau tadi terkait dengan alat tangkapnya sendiri, seperti apa sih Pak yang digunakan? Yang digunakan manut dengan aturan pemerintah yang ramah lingkungan. Baik, Pak terima kasih Pak sudah berbagi pengetahuannya tadi, berbagi ilmunya. Saya pengen langsung cek ke pasar ikan nih Pak. Kira-kira berapa besar sih kenaikan harganya kalau tadi ikan-ikan dijual dengan menggunakan es dengan yang tidak? Ya. Monggo Pak, lanjutkan Ya. lagi aktivitasnya. Makasih ya Pak makasih ya. ya. Mari Pak. Sama ya. Saya membuktikan berapa perbedaan harga antara ikan yang segar dengan es batu dan ikan yang dijual tanpa es batu. Pertama, saya mau coba dulu nih ke pedagang ikan yang tidak pakai es batu. Dari penampilannya, lapaknya tampak kurang higienis, banyak lalat, dan ikannya tampak kurang segar. Saya tanya harga ikan bawal dan pedagang memberikan harga 90.000 per kilogram. Tapi karena ikan tampak tidak segar, saya tawar jadi 80.000. Lalu saya coba ke pedagang yang lain yang menggunakan es batu. Ia menjelaskan ikannya masih segar dengan ciri-ciri daging kenyal, mengkilat, dan matanya jernih. Kemudian saya tanya harga ikan bawal. Ternyata harganya sama, 90.000 per kilogram. Tanpa ragu saya beli 1 kilo tanpa menawar, karena menurut saya worth it dengan kondisi ikan yang masih segar. Nah, barusan saya beli ikan bawal sama-sama 1 kilogram, tapi tadi harganya beda. Kalau yang disimpan dengan es, harganya Rp90.000 per kilogram. Sedangkan ikan bawal yang tadi disimpan tanpa es, harganya Rp80.000 per kilogram. Beda 10.000 sih harganya, tapi menurutku lebih worth it, karena tentunya tadi ikan yang disimpan dengan es, kualitasnya dapat masih terjaga. Nih kalau kita lihat di sini, ikan yang disimpan tanpa es, ini dagingnya sudah tidak elastis, terus kalau dari segi mata, ini juga udah mulai tampak buram, udah nggak jernih lagi. Sedangkan kalau tadi ikan yang masih disimpan dengan es, kualitasnya masih dapat terjaga, yang bisa dilihat dari dagingnya nih yang masih cukup elastis, terus juga terasa lebih padat. Kemudian kalau dilihat dari segi mata, ini matanya juga masih cembung, terus juga masih jernih. Setelah saya keliling pelabuhan dan pasar ikan, saya ingat pemerintah punya program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Itu adalah kawasan untuk mentransformasi desa pesisir menjadi pusat perikanan modern, produktif, dan terintegrasi. Di situ ada dermaga, cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik,
stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan, serta sarana prasarana penunjang. Nah, nantinya Badan Mutu KKP mengambil peran strategis di KNMP. Badan Mutu hadir untuk memastikan bahwa proses penanganan ikan hasil tangkapan berjalan sesuai standar mutu, keamanan, dan tertelusur, mulai dari penanganan hasil perikanan hingga penerapan sistem jaminan mutu dan pemenuhan standar mutu internasional sehingga mampu menembus pasar nasional maupun global. Dari informasi yang saya dapatkan, Badan Mutu KKP tidak hanya melakukan penjaminan mutu di hulu seperti di tambak, kolam budidaya, dan kapal perikanan. Penjaminan mutu juga dilakukan di hilir, yaitu pada tahap penanganan atau pengolahan di unit pengolahan ikan. Meskipun bahan baku dari hulu sudah tersertifikasi, tahap penanganan atau pengolahan juga perlu dipastikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Di tahap penanganan atau pengolahan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain kebersihan fasilitas produksi, bangunan, sanitasi lingkungan, dan higien pekerja. Hal yang penting juga adalah memastikan penerapan sistem HACCP dilakukan dengan baik untuk menjamin produk perikanan yang dihasilkan bebas dari bahaya keamanan pangan. Di tahap penanganan atau pengolahan, inspeksi dilakukan 1 kali dalam 2 tahun masa berlaku sertifikat. Namun, Badan Mutu KKP juga melakukan surveillance, pengambilan, dan pengujian sampel secara berkala sesuai dengan grade atau peringkat sertifikasi HACCP. Sampel produk dari unit pengolahan ikan akan dibawa ke laboratorium untuk diuji secara komprehensif. Di antaranya uji organoleptik, uji kimia, dan uji mikrobiologi, khusus untuk produk udang asal Jawa dan Lampung dengan tujuan ekspor Amerika Serikat dilakukan dengan pengujian radionuklida cesium 137. Untuk komoditi perikanan yang akan diekspor, unit pengolahan ikan akan mendapatkan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP jika telah memenuhi persyaratan. Sertifikat ini merupakan dokumen wajib untuk ekspor produk perikanan. Yang tak kalah penting untuk diketahui juga adalah standar laboratorium. Setelah saya cari tahu informasi dari berbagai sumber, Laboratorium Badan Mutu KKP sudah tersertifikasi ISO 17025. Artinya, lab ini sudah sesuai standar internasional, terjamin akurasinya, dan terjamin legalitasnya. Indonesia cukup bangga saat ini produk perikanan Indonesia telah diterima oleh 147 negara dari 193 anggota PBB. Setelah keliling langsung ke tempat budidaya ikan lele, kemudian mampir ke pelabuhan perikanan dan juga pasar ikan, saya semakin yakin kalau ikan yang kita makan aman untuk dikonsumsi. Sebelumnya, saya sudah coba makan ikan lele dan tentunya aman karena sudah mendapatkan sertifikasi CBIB. Artinya, memang proses budidayanya sudah memenuhi standar yang ditentukan. Nah, kali ini saya akan makan ikan laut dan tentunya ini juga aman karena sudah tersertifikasi dari Badan Mutu KKP. Artinya, juga prosesnya ini sudah melalui proses penanganan ikan yang baik di atas kapal. Menariknya, dari cerita pembudidaya dan juga nelayan yang saya temui, ternyata proses pengajuan dan pengurusan sertifikasinya cepat dan gratis. Jadi, kualitas ikannya tetap dapat terjaga dan kita sebagai konsumen juga bisa lebih tenang. Sekarang saya langsung aja ya mau makan. Selamat makan!
Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk pembudidaya, nelayan, pelaku usaha perikanan di hulu dan hilir, dan tentunya untuk masyarakat umum seperti ibu hamil, keluarga, anak-anak, dan orang tua.